kalau bukan karena perasaan yang mendesak dari dalam dada yang kadang seperti meledak, kadang seperti tercekik, dan kadang, ya, seperti ketemu mantan di acara nikahan orang lain. Mungkin novel ini tak akan pernah lahir. Nuraida. Oh, Nuraida, sebuah nama yang manis di lidah, tapi pahit di dada. Sebuah cerita yang dimulai dari satu pesan tak dibalas, satu malam penuh harap, dan 7 purnama menunggu tanpa jawaban. Kalau kau pikir ini kisah cinta biasa, kau salah. Ini kisah cinta luar biasa dalam hal penderitaan, kegilaan, dan juga kenekatan. Saya, Arum Wahyu, menulis novel ini dengan penuh keberanian dan sedikit kebodohan. Sebab menulis tentang Nuraida itu seperti naik roller coaster di tengah badai, tanpa sabuk pengaman, sambil memegang segelas kopi panas. Tegang, jelas, tapi lucu juga kalau dipikir-pikir sekarang. Kepada para pembaca yang budiman dan budiwati, saya mohon jangan terlalu serius membaca cerita ini. Tapi juga jangan anggap remeh, sebab di balik kalimat-kalimat lebay dan adegan-adegan dramatis tersimpan kisah yang lahir dari kenyataan. Ada cinta yang pernah nyasar, ada doa yang pernah patah, dan ada harapan yang terus berdenyut di tengah gelapnya malam. Waktu novel ini mulai ditulis, saya bahkan belum tahu ujungnya akan seperti apa. Saya hanya tahu satu hal, saya harus menuliskannya, sebab menulis adalah satu-satunya cara agar saya tidak tenggelam dalam harapan itu, dalam nama itu, dalam bayangan seorang wanita yang belum tentu saya benar-benar miliki, tapi juga tidak bisa saya lepaskan. Ada satu adegan yang saya tulis di tengah malam, saat semua orang tidur dan hanya saya yang terjaga, ditemani suara kipas angin dan nyamuk yang tak tahu diri. Adegan itu sederhana. Arung menatap laut, diam, hanya diam. Tapi dalam diamnya itu, saya menangis. Karena saya tahu, laut itu bukan hanya laut. Ia adalah metafora dari seseorang yang luas, dalam, dan tak bisa dipeluk. Seperti Nuraida, banyak orang bertanya, siapa sebenarnya Nuraida? Apakah dia nyata? Apakah dia hidup? Apakah dia mencintaimu? Dan saya cuma bisa menjawab, Nuraida adalah siapa saja yang pernah membuatmu menunggu dan berharap terlalu lama. Dia bisa jadi wanita yang hanya muncul di satu malam Ramadan, lalu pergi tanpa jejak. Atau bisa jadi, ia adalah bagian dari dirimu sendiri, bagian yang pernah mencinta terlalu dalam, lalu hilang arah. Atau cinta yang tak pasti. Mungkin dia nyata, mungkin fiktif, atau mungkin seperti kebanyakan kenangan, setengah nyata, setengah rekayasa hati. Novel ini juga menyimpan jejak waktu. Ada tempat-tempat yang mungkin terasa familiar. Ada kota yang disebut, lorong kapal yang digambarkan, aroma kopi di geladak yang seperti pernah kamu cium. Itu semua bukan kebetulan. Saya pernah berada di sana, merekamnya diam-diam, menyimpannya, sampai akhirnya saya tumpahkan dalam bentuk cerita. Dan di tengah itu semua, ada Arung Wahyu, sosok yang tidak sempurna, yang sering salah jalan, salah orang, bahkan salah jatuh cinta. Tapi dia tidak pernah salah dalam satu hal, memperjuangkan, sebab di dunia ini hanya 2 jenis orang yang bisa benar-benar menulis cerita, mereka yang sangat bahagia dan mereka yang sangat kehilangan. Saya menulis bukan karena bahagia, dan bukan pula karena kehilangan, tapi karena rindu yang punya alamat, tapi tidak bisa dikirimkan. Ketika saya menyusun bab demi bab, saya sempat berhenti berkali-kali. Ada bagian yang membuat saya tertawa sendiri. Seperti saat Nuraida merasa kesal dengan pemilik botol misterius itu dan berusaha menebak siapa dia. Ada juga bagian yang membuat saya menatap langit-langit kamar sambil bertanya, kenapa harus seperti ini? Tapi begitulah hidup. Ia tidak selalu memberi kita jawaban. Kadang hanya memberi kita cerita, dan tugas kita hanyalah menceritakannya
kembali dengan jujur, atau kalau tidak mampu, setidaknya dengan indah. Kepada para wanita yang pernah menjadi Nuraida dalam hidup seseorang, kalian lebih kuat dari yang kalian kira. Dan kepada para lelaki yang pernah menjadi Arum, tak mengapa jika kamu kalah. Selama kamu jujur dalam mencintai, novel ini bukan sekadar romansa. Ia adalah kompilasi luka, harapan, dan kebodohan yang diberi nama perasaan. Dan seperti kita tahu, perasaan tidak pernah sederhana. Bahkan saat dituliskan, ia tetap misteri. Karena perasaan bukan untuk dimengerti melainkan untuk dijalani. Saya juga ingin berbagi sedikit cerita di balik layar. Awalnya, saya menulis ini untuk satu orang. Seseorang yang pernah menjatuhkan namanya dari langit imajinasi saya, lalu mengambang begitu saja. Tapi makin saya menulis, saya sadar ini bukan tentang satu orang. Ini tentang banyak orang, tentang kita semua yang pernah merindukan seseorang yang tidak tahu kita rindukan dia. Ada bagian-bagian yang saya ubah, ada yang saya biarkan tetap mentah, ada nama-nama yang saya ganti, tapi esensinya tetap sama. Ini cerita yang lahir dari tempat terdalam dalam diri saya. Dan seperti yang sering dikatakan, menulis adalah cara terbaik untuk menyembuhkan. Saya tidak tahu apakah saya sudah sembuh, tapi saya tahu setiap huruf yang saya ketik adalah bagian dari proses pulih itu. Terima kasih kepada semua yang pernah hadir di hati, lalu pergi tanpa pamit. Kalian adalah ilham, meski kadang juga trauma. Terima kasih juga kepada semua yang membaca hingga akhir. Mungkin kalian sedang mencari jawaban, atau pelarian, atau hanya ingin tahu, apakah cinta bisa seaneh ini? Jawabannya, bisa. Cinta bisa muncul dari pesan tak dibalas, dari botol yang jatuh, dari pohon, dari kapal yang menyeberangi lautan, bahkan dari nama yang ditulis di balik label air mineral. Akhir kata, izinkan saya menyampaikan satu hal penting yang perlu dibaca dengan tenang dan hati-hati. Bila ada kesamaan nama, tempat, waktu, atau kejadian dalam novel ini dengan yang nyata, maka bukanlah sebuah kebetulan atau kesengajaan yang tak disengaja, tapi justru karena memang disengaja sekali. Ya, karena fiksi yang baik adalah fiksi yang jujur, dan kejujuran kadang lebih terasa menyakitkan ketimbang karangan paling dramatis. Saya hanya tahu satu hal, saya harus menuliskannya. Mungkin karena di setiap tulisan yang jujur ada doa yang menyamar sebagai cerita. Selamat membaca. Jangan lupa siapin tisu dan kopi. Satu untuk air mata, satu lagi buat jagain kewarasan. Salam takzim. Arum Wahyu yang mencintai diam-diam tapi menulis terang-terangan. Karakter 2, tokoh utama Nuraida, seorang perempuan yang berjalan pelan-pelan dalam badai, tapi tak pernah kehilangan arah. Wajahnya tertutup cadar, tapi hatinya transparan di hadapan langit. Nuraida adalah sosok perempuan yang lembut sekaligus tegar. Ia membawa luka masa lalu seperti membawa bunga di genggaman. Tak ia tunjukkan pada sembarang orang, tapi aromanya menyusup kemana-mana. Pikirannya tajam, tutur katanya lembut, dan sorot matanya seperti menyimpan jutaan rahasia yang belum sempat diceritakan. Ia adalah simbol sabar yang nyaris patah, tapi tidak pernah menyerah. Dalam dirinya, cinta bukanlah sekadar perasaan, tapi jalan pulang menuju Tuhan, dan mungkin menuju Arum. Aku tak pernah meminta dicintai sekuat itu. Aku hanya ingin dicintai dengan doa yang diam, yang tak menuntut apa-apa, tapi tetap pulang meski jalannya gelap. Nuraida, Arum Wahyu. Ia menulis karena tak bisa mengatakannya. Mencinta diam-diam, lalu tenggelam dalam kalimat-kalimat yang ia selamatkan dari reruntuhan rindu. Arum Wahyu adalah sosok laki-laki yang tampak biasa di luar, tapi menyimpan badai di dalam. Ia pengembara batin, selalu mencari makna, selalu bertanya tentang arah. Arum mencintai dengan cara yang tidak lazim, sunyi, dalam, dan nyaris seperti berdoa. Ia kerap salah langkah, salah sangka, dan salah berharap. Tapi ada satu hal yang ia lakukan dengan tulus.
memperjuangkan. Lewat dirinya, pembaca akan diajak melihat sisi cinta yang tidak selalu berhasil, tapi tetap layak dikenang karena diperjuangkan dengan jujur, lila, dan sepenuh kesadaran bahwa tak semua cinta harus dimiliki. Aku tidak pernah benar-benar ingin memilikinya. Aku hanya ingin dikenang dalam satu sujudnya, meski tanpa nama. Arum Wahyu.